Saat sedang di kelas, San melihat ada Cheetah di jendela. San berpikir kenapa ia muncul saat itu. Gadis di sebelah yang menyukai San, mengedipkan mata padanya. Lalu, alarm kebakaran berdering dan seluruh siswa berhamburan keluar. Ternyata, Cheetah tadi dipelihara San dari kecil. Dulu, San dan ayahnya menemukan bayi Cheetah di tengah jalan. Mereka kasihan lalu memungutnya. San memberi bayi Cheetah itu nama, Duma. Duma dengan cepat membaur di peternakan. Ia tidur bersama ayam. Duma tumbuh besar dengan pesat. Larinya luar biasa cepat. Suatu hari, ayah San berkata bahwa tempat Duma bukan di sini. Duma harus pulang ke rumahnya di padang sabana. Di sana, Duma dapat bebas menjadi dirinya sendiri. Minggu depan mereka akan berangkat ke sana. San tidak rela Dumanya pergi. Tiba-tiba, ayah San meninggal karena sakit keesokan harinya. San tertekan. Ibunya menyewakan peternakan dan pergi mencari kerja. San dan Duma dititipkan di rumah tantenya. Saat San pergi ke sekolah, Duma merasa kesepian. Ia sangat bosan dan tak sengaja menyalakan TV. Kartun di TV membuatnya kaget hingga lompat ke meja. Tantenya kaget dan lari ketakutan hingga lupa menutup pintu. Duma pergi jalan-jalan ke sekolah San. San yang keluar dari kelasnya melihat polisi. Ia tahu mereka mencari Duma. San mencari Duma di toilet. Tapi di situ ada anak-anak yang menindasnya. Saat mereka berkelahi dengan San, mereka melihat Duma di toilet. Gang anak nakal itu lari terbirit-birit. San segera melarikan Duma dari sekolah. Mereka sampai di padang rumput. San akhirnya sadar tempat Duma bukan di sini. Sesampainya di rumah ia nyekar ke makam ayahnya dan memberi ibunya sepucuk surat. San dan Duma berangkat ke Gunung Erongo yang sangat jauh dan harus melintasi Botswana, padang garam Makgadikgadi, dan Okavango Delta terlebih dulu. Sesampainya mereka di padang garam, bensinnya habis. San harus mendorong motornya. Tak tahu sudah berapa lama, mereka melihat sebuah bangkai pesawat. Malam itu, mereka menginap di sana. Esok paginya, San mendengar ada orang yang mencoba membawa motornya. San bertemu dengan Rip Kuna, seorang pria hitam. Kalau Rip memberi San air, San janji akan mengantarnya. Setelah minum, San memodifikasi motornya. San memasang parasut yang ia temukan di bangkai kapal. Cara itu rupanya berhasil. Motornya jalan lagi. Rip juga menemukan air. Tapi, San masih lapar. Saat melihat burung unta, Duma mengejarnya. Karena mereka tidak jadi makan daging burung unta, mereka memutuskan makan telurnya saja. Rip tiba-tiba memiliki niat jahat. Ia menyarankan San menjual Duma. Dengan begini, pasti ia dapat banyak uang. San bilang, teman tidak boleh dijual. Rip bertanya, apa kamu tahu mau kemana? San menunjuk peta Gunung Erongo. Rip bilang, di situ sangat bahaya. Kamu mungkin mati dimakan singa. Gertakan itu tidak mempan. Akhirnya Rip memutuskan untuk nekat saja. Ia berkata ia tahu daerah itu. Jadi, ia bisa mengantar San. Dengan begitu, San bisa menghemat waktu. Setelah jalan beberapa waktu, San tahu dari kompasnya bahwa mereka salah jalan. Tapi, ia mempercayai Rip. Mereka sampai di sebuah reruntuhan. Di situ, Rip menemukan mata tombak. Ia membawanya karena bisa dipakai sebagai senjata. Di tengah jalan, mereka melihat bekas tambang berlian. Rip menyuruh San menunggunya di luar. Ia akan masuk mencoba peruntungan. Ini kesempatan San untuk kabur. Tapi, ia mendengar suara gemuruh dari dalam gua. San tahu pasti guanya runtuh. Ia putar balik dan kembali ke gua. Ia melihat tangan Rip dan mulai menggali. Setelah kepala Rip muncul, ia berhenti menggali. San menancapkan sekop di sebelahnya, lalu pergi meninggalkannya. San dan Duma sampai di pinggir sungai. Ia merobek bajunya menjadi kain panjang, lalu membuat rakit dari ranting dan batang pohon. San membiarkan rakit mengikuti arus. Duma melihat sekeliling dengan waspada. Sesampainya mereka di arus jeram, rakit menabrak batu dan hancur. Saat itu, buaya di tepi sungai melihat mereka dan langsung berenang mengejar. San yang masih berusaha mengapung tersapu ombak lagi. Buaya sudah mendekati kakinya. San berusaha menusuknya dengan tombak. Ia menusuk sambil berenang ke darat. Duma juga berusaha berenang. Untung saja, ia berhasil menepi. Sesampainya di darat, bahaya lain datang. Di padang rumput ada singa, bison, dan kuda Nil. Semuanya adalah binatang buas. Mereka berjalan perlahan di antara ilalang tinggi.
Begitu keluar, mereka diserbu kawanan bison. Sun lari tunggang langgang karena takut. Untung saja, Duma mengalihkan perhatian kawanan bison. Tapi, karena lari terlalu jauh, Sun dan Duma terpisah. Duma masuk ke perangkap pemburu. Ia dikurung di kandang. Hari mulai gelap. Singa dan hiena mulai keluar. Sun bertemu babi hutan saat mencari Duma. Ia lari dalam kegelapan. Sun terpeleset dan pingsan. Saat ia bangun, ia melihat Rip dan Duma. Rip ternyata menyusul mereka. Ia juga membebaskan Duma dari kandang. Dan menyelamatkan Sun dari babi hutan. Sun lalu minta maaf. Harusnya ia tak meninggalkan Rip di gua. Rip juga minta maaf ke Sun. Seharusnya ia tak menjebak mereka. Rip menceritakan kisahnya. Sebenarnya, ia adalah orang suku pedalaman. Ia ingin ke kota untuk merubah nasib. Tapi, ternyata hidup di kota tidak seperti yang dibayangkannya. Ia tidak menemukan pekerjaan yang cocok. Saat perjalanan, ia terjebak di padang garam. Tiba-tiba, ada 2 antelop muncul. Duma segera mengejarnya. Mereka yang kelaparan berharap Duma berhasil menangkapnya. Duma meleset sekali lagi. Malamnya, mereka melihat ada pesta di seberang sungai. Di sana ada banyak makanan lezat. Esok paginya, Sun dan Rip pergi ke kolong kemah. Setelah bersiap, Sun naik ke atas sambil memegang perutnya. Ia seketika jatuh pingsan. Saat orang-orang menolongnya, di dadanya ada ular besar. Orang-orang berhamburan keluar. Rip segera menyusul ke atas dan mengambil makanan. Setelah dirasa cukup, mereka segera pergi naik perahu. Di atas perahu, Sun memberi Rip uang tanda terima kasih. Rip berkata ia tidak mau uangnya. Sun bilang, kalau kamu tidak mau, aku buang ke sungai. Rip menerimanya, tapi, ia menukarnya dengan sejumlah permata. Mereka melanjutkan perjalanan. Di sana, ada bangkai antelop sisa dimakan singa. Duma langsung lari dan makan dengan lahap. Saat Sun mencegahnya, Duma marah. Rip berkata pada Sun, inilah alam rimba yang sebenarnya. Sun mulai menerima Duma yang baru. Malamnya, Rip membawa mereka ke gua untuk istirahat. Katanya, kakeknya pernah datang ke sini. Di dalamnya ada gambar manusia purba. Rip berkata, rumahmu terlalu jauh dari sini. Tidak ada jalan kembali. Duma harus pulang ke habitatnya. Baru kamu bisa pulang mencari ibumu. Paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Rip berkata, desanya sudah dekat. Rip tiba-tiba berhenti. Badai lalat CC menyerang mereka. Demi melindungi Sun dari gigitan lalat, Rip menutupinya dengan jaketnya. Lalu memeluknya. Tapi, seluruh tubuh Rip digigit. Setelah lalat CC pergi, Rip mengalami penyakit tidur dan merasa lemas. Saat itu, singa melihat mereka. Rip berkata bahwa Sun harus menyalakan api untuk mengusir mereka. Tapi, hujan turun. Rumput-rumput basah, di mana Sun bisa menyulut api. Rip mengeluarkan uang pemberian Sun. Setelah Sun berhasil menyulut api, kondisi Rip sudah sangat parah. Ia terbaring lemah dan sesak napas. Hanya Sun yang bisa membantunya sekarang. Sun sendirian lari ke desa. Tapi, kawanan singa juga melihatnya. Singa mulai mengejar Sun. Untung saja, Duma datang tepat waktu. Dan mengalihkan perhatian mereka. Akhirnya, Sun sampai di desa. Tapi, mereka memiliki kendala bahasa. Ia memakai bahasa isyarat dan tampaknya berhasil. Saat Sun membawa bantuan untuk menyelamatkan Rip, Duma mendapat teman dan bermain. Rip digotong ke salah satu rumah penduduk. Mereka mengobati Rip. Siapa sangka, ternyata yang membantu Sun adalah keluarga Rip sendiri. Ia lalu mengenalkan Sun pada anak dan istrinya. Melihat keluarga Rip berkumpul, Sun pergi ke padang rumput. Ia berteriak memanggil Duma. Sun melihat Duma dan temannya lari. Mereka berhasil menangkap 1 antelop. Sun tahu Duma juga telah pulang ke rumahnya. Dari kejauhan, Sun melihat Duma. Ia teringat pesan ayahnya. Di sini, Duma bisa bebas berlari, mengejar, dan menerkam mangsa. Duma berlari ke arah Sun. Ia membelainya terakhir kali sebagai tanda perpisahan. Sun lalu pergi sambil menangis. Sun mengambil motornya di padang Kalahari dan pulang. Di ladang, ibunya melihat Sun telah pulang. Mereka lari dan berpelukan sambil menangis haru. Film selesai. Oke, aku Kaki Minyak. Like dan follow, ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.